Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih ikut ataupun kita masih bisa beribadah di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak bertemu dengan Rasulullah SAW dan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, hari ini kita lagi serial podcast Ansor, segmen sahur bareng Ansor atau yang disebut dengan sabaran. Sahabat-sahabat, kali ini kita akan membahas tentang 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, ta'lil Quran. Golongan yang dirindukan oleh surga yang pertama adalah umat yang selalu membaca Al-Quran. Sahabat-sahabat, kalau kita membahas tentang rindu, kita bayangkan kita sedang merindukan seseorang. Atau barangkali kita sedang merindukan kedua orang tua kita. Atau kita sedang merindukan istri kita. Atau kita sedang merindukan anak kita. Barangkali juga kita sedang merindukan saudara kita. Apa yang terjadi di dalam hati kita? Tentu karena rindu ini yang telah menggebu sehingga kita ingin cepat-cepat bertemu dengan orang yang kita rindukan. Betul apa betul? Ya tentu betul. Kenapa? Karena tidak ada obat rindu kecuali kita bertemu dengan orang yang kita rindukan. Sahabat-sahabat, surga sedang merindukan 4 golongan ini. Bayangkan surga merindukan 4 golongan. Jadi mungkin selama ini pertanyaannya, kalau surga merindukan kita luar biasa, tetapi selama ini kita merindukan surga. Nah, hari ini sahabat-sahabat, ada hadis Rasulullah SAW, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama tadi adalah ta'lil Quran, adalah golongan umat yang senantiasa membaca Al-Quran. Sahabat-sahabat, di bulan suci Ramadan ini, semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah, banyak kelebihan, dan juga banyak faedah-faedah yang terkandung dalam bulan suci Ramadan ini. Termasuk amalan yang paling baik di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran? Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sahabat-sahabat, ini yang pertama adalah orang yang ta'lil Quran. Tetapi orang yang dirindukan surga ini yang senantiasa membaca Al-Quran bukan aji mumpung baca Quran. Bagaimana yang disebut dengan aji mumpung baca Quran? Sahabat-sahabat, ini mumpung di bulan suci Ramadan, hanya ngajinya di bulan suci Ramadan, habis itu tidak pernah ngaji lagi, dan ngajinya sekali duduk, iya 1 juz. Tetapi hanya 1 hari di bulan suci Ramadan. Nah, ini juga tidak bagus. Yang disebut dengan ta'lil Quran adalah orang yang senantiasa mentadabburi atau mentadabburkan Al-Quran. Boleh saja kita hanya membaca 1 ayat, tetapi setiap hari continue, istiqomah terus menerus. Sehingga di dalam setiap hari itu kita membaca Al-Quran. Bukankah ini yang lebih baik daripada kita membaca Al-Quran sekali duduk 1 juz, tetapi hanya itu saja? Maka yang dimaksud di dalam hadis ini adalah orang yang ta'lil Quran, orang yang senantiasa mentadabburi membaca Al-Quran.
Al-istiqomah khairum min alfi karamah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 yang tidak istiqomah. Walaupun banyak amalan kita yang panjang, tetapi hanya dibaca 1 kali, itu jauh tidak baik dibandingkan amalan yang pendek, tetapi dibaca dengan continue setiap hari ataupun ditadabburi. Sahabat-sahabat, ini yang pertama. Yang kedua adalah golongan yang dirindukan oleh surga adalah wahafizil lisan. Golongan umat yang senantiasa selalu menjaga lidahnya. Menjaga lidah dari mana? Dari dusta, gibah, adu domba, dan juga ucapan-ucapan yang tidak baik. Sahabat-sahabat, salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia itu bisa selamat kalau dia mampu menjaga lisannya. Nah, nih, kenapa Allah menciptakan 2 mata kita, 2 telinga kita, tetapi menciptakan 1 mulut? Itu artinya sahabat-sahabat, kalau lidah ini memang sangat berbahaya. Itu artinya Allah menciptakan 2 mata, tujuannya agar kita banyak melihat, 2 telinga agar banyak kita mendengar, tetapi 1 mulut agar sedikit kita bicara. Kita berbicara yang baik-baik saja. Makanya kalau ulama, kalau aulia itu tidak banyak bicaranya. Al ulama kal jidar idza takallama kal bihar. Ulama itu ibaratnya dinding. Tapi kalau dia berbicara seperti lautan. Artinya apa? Luas pengetahuannya, luas ilmunya, yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang baik-baik saja. Sahabat-sahabat, kalau kita sudah terlanjur menyakiti hati seseorang, kalau kita terlanjur menyakiti saudara kita, kalau kita terlanjur menyakiti perasaan saudara-saudara kita, maka segeralah meminta maaf kepadanya dan juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meminta maaf tidak akan merendahkan derajat kita, dan juga memaafkan kesalahan orang lain jauh lebih meningkatkan derajat kita. Maka oleh sebab itu, menjaga lidah ini sangat penting untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Dan bahkan orang yang mampu menjaga lisannya adalah orang yang dirindukan oleh surga. Sahabat-sahabat, yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wa mutu'imil ji'an. Adalah golongan orang yang selalu bersedekah dan memberikan kepada orang lain. Jika kita mempunyai harta, jika kita mempunyai rezeki yang lebih, maka jangan pelit untuk bersedekah kepada orang lain. Kenapa? Barangkali harta yang kita miliki itu ada kepunyaan orang lain di situ. Barangkali kita boleh menerima rezeki, tetapi di dalam rezeki yang kita terima itu ada hak orang lain yang terkandung di situ. Sehingga memberikan ini bukan mengurangi. Sebetulnya memberikan sedekah itu kepada orang lain bukan mengurangi rezeki kita. Bahkan orang yang sering bersedekah adalah orang yang senantiasa menambah rezekinya sendiri. Jadi orang yang bersedekah bahkan menambah rezekinya itu sendiri. Sehingga jangan kita, memang secara akal sehat, secara hitung-hitungan, kalau kita berikan kepada orang lain, pasti akan berkurang nilainya. Tetapi sebetulnya orang yang mensedekahkan rezekinya kepada orang lain adalah sesungguhnya dia telah menambah rezekinya itu sendiri. Maka oleh sebab itu sahabat-sahabat, di bulan suci Ramadan ini, mari kita gunakan waktu dan kesempatan ini untuk berbagi kepada orang lain. Betapa susahnya orang yang tidak mampu membeli makanan, sehingga dia akan merasakan lapar pada saat tidur, akan merasakan haus pada saat tidur. Kita yang punya rezeki lebih, alangkah indahnya ketika kita mampu berbagi kepada orang yang membutuhkan. Sehingga orang yang bersedekah kepada orang lain dan orang yang memberikan rezekinya kepada orang lain termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Yang terakhir adalah sahabat-sahabat, yang dirindukan oleh surga adalah wasaimi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Sahabat-sahabat, banyak saudara-saudara kita yang berdoa kepada Allah, yang menginginkan kepada Allah agar usianya sampai ke bulan suci Ramadan. Tetapi takdir Allah lain, sehingga
banyak saudara-saudara kita yang tidak sampai usianya ke bulan suci Ramadan ini. Ketika 3 bulan yang lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab ini. Berikan kami keberkahan di bulan Sya'ban ini. Tetapi yang terakhir kita memohon kepada Allah, ya Allah, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku, hari ini kita sudah sampai di bulan suci Ramadan ini. Allah mengabulkan permintaan kita. Allah mengabulkan doa kita. Sedangkan banyak saudara-saudara kita yang tidak dikabulkan oleh Allah permintaannya sampai ke bulan suci Ramadan ini. Maka mari kita pergunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita jadikan Ramadan ini seperti Ramadan terakhir bagi kita. Ramadan terakhir dalam hidup kita. Sehingga kita memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini menjadi ibadah-ibadah yang mampu menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam ayat Al-Qur'an yang sering kita sebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasa supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang saya cintai, inilah 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Semoga kita termasuk di dalam 4 golongan ini, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.